Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurbaiti Agustin. Saya akan menjelaskan mengenai tentang pentingnya literasi keuangan untuk hindari investasi bodong. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan terkait finansial agar mampu mengelola dan memanfaatkan keuangan secara maksimal. Suatu ringkasan proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan konsumen maupun masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi lebih baik. Mengapa literasi keuangan diperlukan? Literasi keuangan diperlukan agar masyarakat dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan peningkatan pendapatan tersebut tidak dihabiskan untuk hal-hal yang konsumtif, melainkan untuk investasi yang lebih produktif. Literasi keuangan dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi karena peningkatan jumlah penggunaan produk dan jasa keuangan akan menstimulasi permintaan terhadap produk dan jasa keuangan secara terus-menerus. Jangan sepelekan literasi keuangan, ternyata ada manfaatnya. Pertama, kita dapat memilih strategi dan keputusan yang tepat. Yang kedua, kita mampu bertanggung jawab pada keputusan keuangan yang diambil. Ketiga, literasi keuangan adalah investasi agar kondisi keuangan tetap terjaga dan stabil. Keempat, tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan kekayaan finansial. Tingkat literasi keuangan di Indonesia saat ini, rasio penggunaan produk dan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia masih rendah. Dari setiap 100 penduduk hanya ada 46 orang yang memiliki rekening di bank. Untuk pemegang polis asuransi jiwa hanya ada 15 orang dari setiap 100 penduduk. Sedangkan masyarakat yang memanfaatkan jasa perusahaan pembiayaan yang juga masih terbatas, yaitu 7 orang untuk setiap 100 penduduk. Peserta dana pensiun juga masih sedikit, yaitu hanya 1 orang dari setiap 100 penduduk. Sedangkan masyarakat yang menjadi investor di pasar modal masih sangat sedikit, yaitu 0,15 orang untuk setiap 100 penduduk. Pemahaman terhadap literasi keuangan menjadi penting dipahami sebelum mulai terjun investasi. Sebab di dalamnya ada pembelajaran mengenai kecakupan penghasilan, ragam produk investasi, karakteristik investasi, diversifikasi aset investasi, dan risiko investasi. Jika ada satu bagian yang terlewat, maka investasi yang dilakukan akan berisiko tinggi. Di sisi lain, survei nasional literasi dan inklusi keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 menyebutkan bahwa terhadap 38% masyarakat Indonesia yang melek literasi keuangan. Temuan tersebut diiringi oleh indeks inklusi keuangan di Indonesia yang sudah mencapai 76%. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara penggunaan produk dari lembaga dan layanan jasa keuangan dengan jumlah masyarakat yang paham mengenai literasi keuangan. Penentuan tujuan dinilai penting, sebab akan pengaruhi pemilihan produk investasi. Untuk jangka pendek, menurut Anissa, menyarankan penggunaan produk investasi berisiko rendah seperti deposito atau reksadana pasar uang. Sementara untuk jangka panjang, produk investasi berisiko tinggi dapat dipilih, sebab secara waktu risikonya akan menurun. Jika menginginkan pendapatan pasif, maka obligasi pemerintahan atau deposito dapat menjadi pilihan. Kemudian jika targetnya untuk melindungi nilai, maka dapat memilih investasi pada emas. Ada kelompok masyarakat yang sudah memiliki literasi keuangan, tetapi hanya berinvestasi menginginkan memperoleh keuntungan banyak secara instan. Bayangkan di binary option itu sangat banyak orang mengetahui bahwa tidak mungkin perdagangan berjangka komoditi. Sangat banyak orang mengetahui bahwa tidak mungkin perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan forex untung terus naik antara 10-13% per bulan atau diberikan. Secara rasional, orang-orang berpendidik seharusnya tidak percaya itu. Tapi karena memang rasionalitas itu kalah oleh keinginan mendapatkan keuntungan cepat. Belakangan perhatian masyarakat memang tertuju pada kasus dugaan penipuan investasi binary option menggunakan aplikasi. Hal ini mencuat setelah kepolisian membongkarkan dugaan penipuan ini terkait beberapa aplikasi, yaitu Binomo dan Swatex. Kasus ini semakin ramai karena juga melibatkan beberapa influencer media sosial yang menjadi afiliator, diantaranya Indra Kents, Fakhrich, dan Doni Salmanan. Sekian dari saya, terima kasih.